A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Jadi itu dulu sebentar. Udah mah? Udah, mau dicuci dulu. Ya, makan dulu, habisin dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan pembahasan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah sampai ayat 2. Ya, di ayat 2 saya pakai kitab I'rab ini, Kak. Bentar, ya. Oke. Ya. Di I'rab Al-Quran berkata, jika ada yang ingin mendapatkan kitab ini bisa lihat di etalase yang sudah saya sematkan. Saya sematkan dulu ya. Ya, baik. Ya, saya sematkan. Ya. Ini adalah terbitan dari Al-Mubarak. Kemudian Al-Quran ini perkataannya ada i'rabnya, ada disertai dengan terjemah perkata dan tajwid warna. Kita lihat dalamnya. Ini pertama di awal itu ada tutorial tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'annya itu dari nama surat. Nah, di sini dijelaskan juga dimulai dengan pengenalan tentang singkatan-singkatan. Ya, kemudian sini juga ada daftar istilah yang mungkin teman-teman nanti ada di dalam kitabnya itu agak aneh gitu, kok kayak gini mushafnya gitu, tapi tidak mengapa. Ini maksud saya malah bagus untuk menambah pengetahuan ilmu nahwu sorob yang sudah kita punya itu praktekkan, Kak, jangan didiamkan gitu. Terus nanti dengan begitu kita akan membahas sorobnya lebih detail lagi, sehingga kalau lebih detail nanti kita akan tahu itu ayatnya arahannya kemana. Saya tidak mempelajari, Kak, memberikan kitab prakteknya di kitab kuning atau kitab gundul. Kita pakai kitab Al-Quran ya, karena metode Al-Ilan yang saya bahas kemarin itu memang tujuannya adalah untuk kita itu bisa mempelajari Al-Quran, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, ya kan, Kak? Ya. Ini ditulis oleh Ustadz Sugiono Abdul Manap. Bukunya mempermudah kita untuk memahami tata bahasa Al-Quran, sehingga dengan demikian akan bisa memahami apa itu artinya. Mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya, Kak ya. Alhamdulillah kemarin saya sudah dapat ininya. Tapi untuk pemanasan dulu kita coba membaca. Bagi teman-teman yang hadir, bantu tap-tap layar aja ya. Baik, saya sematkan juga gipnya itu cuma sedikit, memang tidak orientasinya itu karena saya tahu beli koin itu harus dengan duit ya. Baik, tapi untuk sebar room ini dirasa bermanfaat bagi panjenengan, maka tap-tap layar itu penting gitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita mulai ya. Baik.
Kita kemarin, ini Qurannya seperti ini Kak. Ya. Nah, Qurannya seperti ini, bisa lihat di etalase. Kita sampai di Ali Imran, di Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Karena sudah siang, jam 7 mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang baru diikutin aja dulu. Boleh tanya-tanya sambil tap-tap layar ya Kak ya. Baik. Qurannya seperti apa sudah saya sematkan jika berkenan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Baqarah. Terus ini bismillahi. Ya. Bi ini huruf jer ya, dijar. Terus sesudah bi ini pasti ada isim. Sesudah bi itu pasti ada isim, namanya isim majrur gitu. Ada ismi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Kenapa kok disebut mudhof Kak? Karena di sini ada mudhof ilaih, bisa disambung, diidofahkan, bisa digabung, maksud saya bukan disambung. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ingat, mudhof ilaih selalu jer ya. Kalau ini jernya karena ada huruf bi, kalau ini memang ketentuannya mudhof ilaih selalu hukumnya adalah jer, majrur ya. Maka tanda jernya itu apa? Kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Kalau dalam pemula itu enggak terlalu banyak ditanyain. Ya, wajar karena pemula itu kan mengenal bahasa Arab aja baru gitu. Kalau udah dijejelin banyak kasihan, ngebul kata teman saya. Hidup itu udah susah kawan, jangan ditambahin yang macam-macam. Baik, selanjutnya Ar-Rahmani. Kita kemarin sudah belajar naat belum ya? Kita baru sampai di majhul. Ar-Rahmani, tapi ini kita sudah pemahaman jilid 1 sudah. Untuk mengenal naat bisa ditambahin dengan teori-teori yang sudah kita pernah punya begitu. Baik, Ar-Rahmani ini na'tun. Natun itu sifat. Sifat dari mana? Sifat dari Allah yang ini gitu. Allah itu apa? Allah itu gimana? Yang Maha Pengasih. Ya, di sini ya Qur'annya itu di sini ada ayatnya, kemudian ada i'rabnya, kemudian ada arti perkata. Baik, lanjut yang Ar-Rahimi. Ar-Rahimi ini juga na'tun. Man'ut alaihnya mana? Ar-Rahmani gitu. Dan ke sebelumnya gitu. Ini kalau bahasa Arab itu sebelum, yang ini sebelum, yang ini sesudah, ya kan? Di belakang, ini di depan, gitu kan ya Kak? Ar-Rahimi ini na'tun. Yang ini na'tun, dia itu majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ikutin apa? Karena man'ut alaihnya itu sebelumnya adalah majrur. Baik, bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita lanjut nomor 1 kemarin sudah ya. Zalika isim isyarah sebagai mubtada, al-kitabu badal dari isim isyarah, la itu harfu. Huruf apa kemarin? Huruf nafiatu jinsi ya. Roiba isim la. Kemudian di sini fihi ini jar majrur dan di sini fihi adalah khobar dari la. Hudan ini khobar yang kedua. Ya, khobar yang kedua. Kemudian lil muttaqina ini lil ini jar. Li-nya huruf jar, muttaqina majrur yang dijerkan dengan apa? Dengan kasroh. Bukan, dengan apa? Ayo yang ini. Lil muttaqina majrurnya dengan apa tandanya? Tanda majrurnya dengan apa? Ayo Kak, boleh silakan di tapping ya. Saya ulangi. Alladzina inilah kitab. Al-kitabu kitab. La roiba ini huruf lam. Roiba itu udah isim la, huruf la ya. Isim la, kemudian ya ina. Oh ya ina. Gitu ya Bu. Gitu ya Kak ininya.
apa namanya itu metodenya. Oke. Iya. Hudan ini khobar, ternyata ini khobar yang kedua. Jar majrur ini khobar yang pertama, hudan ini khobar yang kedua. Sebagai petunjuk lil mutakina, li ini sebagai huruf jar, mutakina majrur yang dijerkan dengan ya, kalau kami Kak. Yang lainnya gimana? Karena apa? Karena ini jamak mudzakkar salim. Ya, oh ternyata sampai ayat 3. Lanjut ya. Alladzina ini adalah isim apa? Isim mausul. Isim mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Karena untuk menjelaskan tentang lil muttaqina, keterangan dari muttaqin, maka ini menjadi badal. Alladzina yaitu orang-orang yang muttaqin tadi itu gimana? Yu'minuna. Nah, ini yu'minuna. Ada ya wawu nun, berarti apa? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu apa? Domir mustatir takdiruhu hu. Takdiruhu hum. Ya kemarin udah ya. Yu'minuna fi'lun mudhari'un. Kalau ada ro di sini berarti marfu, Kak. Marfuun. Iya, di sini ada tulisannya fa'ilun. Ada fa'il di sini dalamnya. Maka kita dicari kalau ada awalannya itu ya, akhirannya wawu nun. Kita pernah belajar di lugawi jari, ya kan Kak? Awalannya ya, akhirannya wawu nun. Nah ini kalau mudhari kan gitu, ada awalan, ada akhiran. Awalannya ya, akhirannya wawu nun. Maka domir munfasil yang ada di dalamnya adalah apa itu? Hum, ya kan Kak? Ini hum. Baik, berarti yu'minuna itu apa? Fi'il mudhari yang rofa. Fi'lun mudhari'un marfu'un dengan fa'ilnya yaitu domir mustatir takdiruhu. Takdirnya apa? Hum. Kalau dalam metode Aylan gimana kita membahasnya? Kak pakai bahasa Indonesia kan ya? Fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum gitu. Sama ya? Iya. Berarti kita mulai menerjemahkan tuh. Kalau menerjemahkan, fa'il dahulu yang diutamakan. Sama seperti bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia ya. Mereka beriman, gitu. Lanjut ya Kak ya. Bil goibi, bi ini huruf jer, kemudian al goibi majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Bil goibi, ya kan? Yu'minuna bil goibi, ya. Iya. Terhadap hal goib. Hal goibnya itu apa? Ada surga, ada neraka, dan lain-lain. Assalamualaikum Ibu Siti Julaika. Iya Masya Allah, Ibu sehat Bu? Iya maaf, ini baru mulai lagi. Wa yuki muna, ini wawunya huruf atop. Yuki muna fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Ada ya wawu nun, berarti fa'ilnya itu hum, ya kan? Kita pakai metode alilan. Wa huruf atop yukimuna ma'tub. Yukimuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ya kan? Yukimuna ma'tub alaih kemana? Ma'tub alaihnya ke sini. Yu'minuna. Jadi kata dengan kata. Kalimat dengan kalimat. Ini kan kalimat. Kalimatnya mereka beriman. Yang ini kan kalimat juga. Mereka melaksanakan. Jadi dan yang ini artinya huruf atop. Kemudian mereka melaksanakan itu yukimuna. Ini ma'tub. Ma'tub alihnya kemana? Kita cari ke sebelumnya. Ternyata ada kalimat yang persis sama ininya. Fi'il mudhari juga. Baik. Kalau di dalam atop kita pernah belajar ya, sekalipun itu kalimatnya berbeda, ininya domir yang menunjuknya berbeda, tapi kita ini tetap menunjukkan itu atopnya ini, terus kemudian maktubnya ini, terus maktub alihnya ke sini gitu, ke sini ya, ke sini. Ya. Yukimuna as-sholata. Nah, as-sholata itu maf'ul bi. Ingat ya, maf'ul bi itu selalu nasab. Karena ini adalah isim yang mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Banyak-banyak praktek ya.
teman-teman, karena kita banyak praktek kita akan tahu oh nahwu shorof kita itu manfaat gitu. Kalau didiemin aja nanti karatan. Kalau berlian berkarat ya. Karatnya makin nggak apa-apa, kalau kita karatan sudah nggak bisa dibuka lagi nanti. As-sholata ini maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Wa mimma, nah ini min dan ma ini dua, ada min ada ma gitu. Wa iya ini kemarin itu istitnaf. Min itu huruf jar, ma nya itu majrur, ya kan? Ma isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, maka kita butuh apa? Silah dan aid gitu ya Kak ya. Nah, di sini rozaknahum fiil madi, rozako aslinya kan, rozako, kemudian kita ketemu rozakna. Di sini ketemu rozakna, berarti ada failnya. Failnya apa? Nahnu. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih karena menempel ke fiil, ya kan Kak? Kita gimana menerjemahkannya? Rozaknahum, karena ini fiil madi, ingat telahnya dipakai. Yang telah kami rizkikan kepada mereka, gitu ya Kak ya. Lalu kita lanjutkan ke terakhirnya ini ya, kata-kata terakhir kemarin ya yang sampai ini. Nanti saya boleh ikutan nyimak. Boleh, silakan Kak Cahya Arjasari, silakan. Apa namanya ilmu nahwu shorofnya dipakai ya. Bentar Pak, ada Om Cid sebentar. Baik. Yungfikuna ini adalah bentuk apa? Fiil mudore yang rofa. Fi'lun mudoriun marfuun. Di sini ro itu maksudnya rofa Kak. Karena fi'il mudhari itu mu'rab, bisa apa? Bisa kedudukannya sebagai kedudukannya dalam posisi nasab, posisi rofa dan posisi jazm. Kalau majrur nggak bisa karena ini adalah fi'il. Baik. Ya. Yungfikuna. Di sini ada ya, ada wawu nun. Berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah kita lihat di shorof tadi itu kan ada wawu nun, dibuka di yang punya bukunya kan Kak ya. Ya. Ini ada ya, awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka domir itu menunjukkan ke hum. Ya. Menunjukkan ke hum. Apa? Ya. Masya Allah Pak Mas Duki. Baik, terima kasih. Yungfikuna, kita kemarin bahas lagi ya Pak. Ini salahnya belum selesai. Kan isi mausul ya. Nih isi mausul. Isi mausulnya itu butuh silah. Silahnya apa? Mulai dari ini Mbak Ana. Rozaknahum yungfikuna. Ini namanya silah mausul. Kemudian yang ditanyakan aidnya mana? Nanti kita bahas ya. Kita ulangi lagi. Yungfikuna fi'lun mudhari'un yang rofa, fi'lil mudhari' rofa dengan fa'ilnya hum. Kan di sini ada min, ada ma. Mimma ini sibeh jumlah. Sibeh jumlah itu butuh muta'alik. Muta'alik itu yang terkaitnya kemana? Terkaitnya ke yungfikuna ini gitu. Yuk kita bahas lagi yang kemarin. Jam segini sudah rame di pekerjaan rumah saya, jadinya tuh mohon maaf kalau nanti saya jeda. Sama Bapak, orang kita baru mulai kok. Mulai itu tadi kan pengulangan yang kemarin Pak. Mbak malah saya. Waalaikumsalam Pak Masuki, Masya Allah. Ya. Sudah ya, kita tadi udah disebutkan kemarin juga. Nah, oke. Saya belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ini adalah bentuk surat yang dimulai dengan huruf ya.
Iya, di upload kak, insya Allah. Yang kemarin kayaknya belum ya. Yang kemarin belum, punten Mak, saya sibuk sendiri aja ya Allah. YouTube-nya di Mimin Majalengka juga kak. Iya, iya. YouTube-nya itu Mimin Majalengka dan bisa dibuka di situ. Sama biar apa namanya tuh, biar gampang nyarinya ya. Kalau banyak banget, soalnya nama Mimin banyak banget. Nah, kan nama itu gimana, mohon penjelasan. Oh, mangga, mangga. Majrur itu yang isim yang jer, namanya majrur, isim yang dijerkan karena ada tanda-tanda jer di depan, di sebelumnya. Baik. Dan sebentar ya buat Kak Ji. Bukan Ustadz ya Bu. Bukan Ustazah. Ini ngajak bareng ceritanya. Bareng apa? Bareng belajar. Ya. Kita belum sampai di PT-nya, belum sampai. Oh, udah huruf ya. Huruf. Baik. Kan. Huruf kata depan, Kak. Kelihatan ya? Ini kok kurang ini. Huruf atau kata depan yang mulai yaitu huruf ini mulai kita belajar huruf jar. Untuk pemula huruf jar dulu Kak. Baik. An, ila, fi, min, ala, li, bi, ka. Ini aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar. Bentar. Udah ada itu. Saya jeda dulu sebentar ya Kak ya, itu apa, ada tugas negara ya. Tadi itu saya jeda dulu, nanti balik lagi insya Allah. Nah ya jeda.
Maaf ya, agak siang tuh memang sudah banyak PR, makanya kadang-kadang saya tuh live jam segini tuh mikir dulu. Kalau ibu-ibu mah ya pagi-pagi tuh repot benahin apa gitu. Kalau saya ribetnya beresin kendaraan. Ya baik, Kak Ji tadi bertanya tentang ma'zur itu apa ya. Ulangi ya Bu ya, ini masalahnya ke Z itu laki apa perempuan ya, maaf ya Kak, di kakak aja ya. Kakak itu kalau di dalam metode al-i'lan disebutkan itu huruf depan, pertamanya kita mengenalnya huruf itu kata depan gitu maksud saya, maaf. Kemudian kita mengenalnya pertama adalah huruf jar. Huruf jar itu terdiri kalau di metode al-i'lan hanya dikenalkan ini dulu. An, ila, fi, min, ala, li, bika. Ini Allahumma sholli ngos-ngosan. Isim yang dimasuki huruf jar disebut majrur dengan tanda akhirnya kasrah untuk bentuk tunggal. Nah, kalau kemasukan huruf ini namanya majrur Kak ya. Terus kalau yang dia tunggal itu tandanya adalah kasrah untuk bentuk tunggal. Kalau untuk bentuk dua atau jamak, tanda jernya adalah huruf ya. Baik, kita belajar dulu. Gak apa-apa kita ngulang, nanti baru kita masuk ke Al-Baqarah ayat 1-3 ya pembahasannya. Kemarin baru apa ya namanya tuh? Pada ini ya, pada belum masuk ya. Nah, ya. Fi ini huruf jar Kak. Al-kitabi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Begitu kalau metode al-i'lan ya. Sebenarnya itu adalah translate terjemahan dari kitab i'rab gitu. Fi harfu jarin al-kitabi majrur wa alamatu jarihi al-kasratu gitu. Dhahiratu. Iya. Fi huruf jar al-kitabi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Baik. Sekarang min. Kalau ketemunya itu ansorin, maka dia ansorin. Kenapa harus rin? Karena nggak ada alif lam seperti pertemuan kemarin tentang tanda-tanda isim ya Kak ya. Min itu huruf jar, ansorin majrur yang dijerkan dengan apa ini? Kasroh yang bertanwin. Jangan bilang kasroh aja, tapi harus kasroh yang bertanwin. Biar apa? Biar ada bedanya dengan alif lam tadi gitu ya Kak. Ayo kita belajar. Ada di ayat yang tadi ya. Yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna ini ada ya, ada wawu nun, berarti fa'ilnya apa? Hum. Maka yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Banyak yang protes kepada metode al-i'lan. Kenapa itu langsung nggak ada yang namanya di sini fa'ilnya hum, orang nggak kelihatan kok, harusnya dhamir mustatir. Punten bin punten ya. Ini untuk nahu pemula. Kalau orang pemula itu harus straight on, harus langsung gitu disebutin di dalamnya. Ini ada apa nih gitu. Nanti selang berikutnya makin bertahap, makin bisa menjadi paham. Baik, lanjut ya Kak. Yu'minuna fi'il mudhari yang fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Bi huruf jar al-ghaibi majrur yang dijerkan dengan apa tadi? Kasrah. Baik Kak. Masya Allah, dengan kasrah. Ya. Dah ya, ini namanya majrur Kak. Bil ghaibi, bi ini huruf jar, al-ghaibi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Tuh. Kemudian kita pakai ayat lain. Ya, pakai ayat lain. Ba'asallahu guroban yabhasu fil ardi. Kita pertamanya nih belajar sampai huruf jar itu baru kita belajar isim nasab. Jadi kita nggak bisa bilang kita bilangnya ini isim nasab aja dulu. Ya. Padahal ini sebenarnya adalah maf'ul bih, ya kan, isim nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bih gitu. Biar nggak puyeng. Ba'asa ini fi'il apa? Madi apa mudhari? Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena hanya punya akhiran. Akhirannya itu fathah. Maka kalau akhirannya fathah, maka mengandung domir apa? Mengandung domirnya itu huwa. Huwa itu tidak bisa langsung menjadi
fa'il, kita lihat dulu di depan adakah isim yang rofa. Ternyata ada isim yang rofa, maka huwa tidak bisa menjadi fa'il. Yang jadi fa'il yang mana? Isim yang rofa ini. Baik, kita ulangi. Ba'asa fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu isim yang rofa kan? Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah, gitu Kak. Guroban isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kalau kita sudah tahu ini adalah maf'ul bih, maka kita bacanya Pak guroban maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Baik, lanjut ya Kak. Silakan tap-tap layar Kak. Ini baru 268, orangnya udah 10. Kalau satu orang bisa tap-tap layar 2,5 Kak. Kalau udah 25 Kak, itu berhenti, suruh keluar dulu baru balik lagi gitu. Ya hitung-hitung nyemangatin aku aja. Tadi udah lari-lari. Terima kasih barakallahu fikum. Ya emang kadang-kadang suka duluan nih ngapain gitu. Aku cuma ngingetin kakak tetep layar. Wah ya namanya aku kan penontonnya dikasihin cuman alhamdulillah ada 11 orang yang komitmen gitu. Biasanya orang lain mah 100 gen baik, nggak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan karena apa ya Kak? Ciri orang soleh kalau belajar atau berilmu atau dia itu Bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang soleh kalau belajar itu yang pertamanya menyimak, mendengar. Kemudian yang keduanya adalah apa? Menulis. Yang ketiganya apa? Membaca ulang. Kalau saya kalau saya ini kan ikut pelatihan, berarti sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah menulis, sekarang baca ulang. Baca ulang buat siapa? Buat kalian. Biar apa? Biar ada temennya. Aku ada temennya gitu loh. Baik. Terima kasih Kak Zaini Tibun Nabawi yang sudah memposting ulang. Lanjut ya. Tadi Kak Zi masih tanya tentang Pak Majrur. Di sini ya bahasu ini ada ya, ada akhirannya domah. Berarti ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhore. Kalau fi'il mudhore akhirannya adalah domah, maka dia fa'ilnya adalah apa? Huwa. Kok langsung jadi fa'il Kak? Iya, karena di depannya tidak ada isim yang rofa gitu Kak. Makanya kita bahasnya gimana? Ya bahasu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jer al-ardi majrur. Ini majrur Kak. Kalau kemasukan huruf jer namanya majrur. Majrur yang dijerkan dengan kasroh begitu. Baik. Kita ulangi pelajaran yang kemarin. Sambil tetap layar Kak. Makasih. Sini Kak, kalau misalnya ada yang pengen kitab mushaf i'rab seperti yang saya punya silakan. Nah, tadi kan kita sudah kita sudah bahas dari ayat 1 sampai 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin itu wawunya wawu istinab, ternyata kata siapa tuh? Ustadz Amiruddin. Nah, kemudian kita masih belajar mencari aid. Kemarin belum ketemu aidnya kan Kak? Kenapa harus cari aid? Karena ini adalah isi mausul. Kalau isi mausul kita harus punya apa? 2, yaitu silah dan aid. Silahnya udah kan razaqnahum yunfiquna. Kalau dalam metode al-i'lan nih langsung. Kuroban isi manusia yang menasabkan apa kalau jar apa alhamdulillah agak. Oh, yang menasabkannya kedudukan karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Begitu Bu. Iya. Kuroban ya. Itu berapa ya? Makasih Ibu, interaksinya Masya Allah bagus. Terima kasih Kak. Interaksinya bagus. Saya enggak inian waktu. Ini di Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Ya Al-Maidah. Tadi ya di
Kemarin kita sudah bahas tentang aplikasi yang itu ya, yang apa namanya? Quran for Android. Mudah-mudahan ini masih ada baterainya. Iya. Kenapa guroban ya isim yang nasab, tanda nasab, tanda yang menasabkannya itu apa? Oh, kalau tadi yang ada jernya apa? Ini juga ini Bu, kayak seperti ini. Iya ini Kak, ini kan ada huruf jernya ya, kan depannya itu majrur. Paham ya? Sekarang nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya maf'ul bih, tapi dia itu tidak tetap aja hum karena ini kan mabni, Bu. Iya Kak, duh kok ini aja. Soalnya biasanya itu. Tadi apa tadi yang mau saya jelasin? Di sini enggak ada ini ya. Oke, ini ada jer. Oke, apa? Nah, kayak gini. Ini kan qobli, Kak. Ini qobli itu kan majrur. Ini idhofah, ini tuh mudhof ilaih juga harus apa? Harus majrur. Harus kondisinya jar. Tapi karena ini isim mausul, domir mutasil, maka ini namanya apa? Domir mutasil, maka dia itu mabni gitu loh Kak. Tadi tuh ketemu yang mudhof ilaih ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Kenapa guroban? Iya, sekalian ingetin. Ya, ini kita biasanya pakai aplikasi Quran for Android ya Kak. Ya, ini kayak gini iniannya ya. Baik. Kan kita bisa cari nih, dicari ada di titik 3 di atas ada pencarian. Nah, ada pencarian, kemudian Kakak keyboardnya sudah ini ya, sudah bahasa Arab. Ya, keyboardnya sudah bahasa Arab. Bagaimana caranya? Nanti ini sendiri. Oke. Di sini udah ada Arabnya. Tadi tuh apa? Guroban. Ya, bahasa Aidnya belum. Sebentar ini selesaikan dulu yang tadi pertanyaan saya enggak ini. Bentar ya Kak ya. Oke. Saya juga agak ini. Oh, apalah. Guroban ada alif ya, baba asallahu guroban ini kan Kak ya. Ya, langsung kita klik. Ini terakhir. Iya, klik di mana itu di bawah. Baba asallahu guroban ya ba'asu fil ardi. Ya, baik, kita klik dulu yang lama, terus nanti ada ini kan ya, globe, terus kita klik lagi. Guroban. Nah, kan maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi dhahirat. Ya, gitu kan Kak ya? Tandanya apa? Karena dia kedudukan. Kalau maf'ul bi itu nasab Kak. Baik, sekarang kita belajar di semoga nggak puas ya Kak Zi. Nanti kan datang balik lagi ke aku. Di tap dulu layarnya Kak. Baru 1,2. Sekarang kita kita ulangi lagi yang pembahasan kemarin. Karena belum ketemu aidnya ya kan Kak? Dari tadi ini masih ayat 1 sampai 2 sampai 3. Alif lam mim. Terima kasih Kak Roipa. Terima kasih. Alif lam mim itu kan ada surat-surat yang dimulai dengan huruf ya. Kita tidak bahas. Dalika ini isim isyarah. Isim isyarah kalau di awal kalimat sebagai mubtada. Alkitabu ini badal. Sesudah isim isyarah biasanya badal Kak gitu. Maka ini badal
dirofakan dengan domah karena ininya bentuknya mubtada. Kemudian badal itu mengikuti tawabi ya kan, badal itu mengikuti mubdal alaih. Terus kemudian la nyala ini adalah nafiyatu jimsi. Terus roiba tulisannya bagus punten ya kak ya, karena saya bukan anak pondok. Madrasah saya baru kelas 3 sudah keluar, sudah tutup madrasahnya dulu tahun berapa ya. Sedih aku. Roiba ini isim la, ketika ada ini la ini butuh isim la dan khobar la. Baik, roiba ini isim la, kemudian fihi, fi ini huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Begitu Kak Ji, kalau dia itu sebagai domir mutasil, dia majrurnya itu mabni gitu. Kalau ini kok bukan hu ya, hi, karena menyesuaikan harokat. Baik. Kemudian dia misalkan apa ya? Kira gitu teh. Kalau fihu kan kayaknya aneh kalau orang Arab. Kalau kita mah gampang-gampang aja. Khobar la, fihi ini sibeh jumlah sebagai khobar la, ya kan udah ada isim la, maka dia butuh khobar la. Lanjutnya, ini kan ada mubtada nih kak nih. Al-zalika itu kan mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya itu berupa kalimat, yaitu apa? La roiba fihi. Nah ini khobar dari mubtada, begitu kak. Apa-apa ya, modelnya kayak gini, kita biar paham. Nanti kalau nggak paham boleh tanyakan. La roiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan ini ternyata adalah khobar yang kedua. Nah, kemudian khobar yang pertama apa? Khobar yang pertamanya baik. Khobar pertamanya ini yang ini. Khobar ini khobar yang pertama. Yang la roiba fihi itu khobar yang pertama. Kak Hamdani mantap. Belajar kak, lagi belajar ulang. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Ini bukan anak keluaran pondok tapi meni rajin hayang belajar. Tadi kecilin dulu. Hudan ini khobar yang kedua. Hudan itu kalau khobar itu kan apa kak? Marfu. Ya, rofaknya apa? Tanda marfunya apa? Domah yang dikira-kirakan gitu. Lil mutakina ini huruf jer, li-nya itu huruf jer, al mutakinanya tuh majrur yang dijerkan dengan ya, dengan tanda jernya ya. Karena apa? Jamak mudzakkar salim. Tandanya jamak mudzakkar salim kalau kedudukannya nasab dan jer itu ya, gitu kak. Ini nahu pemula nih. Nahu pemula udah kayak gini gitu. Gak usah puyeng. Kalau misalnya nggak ngerti, telan aja dulu. Ya, nanti lama-lama paham. Baik. Kemudian alladzina yu'minuna, alladzina ini isi mausul kan. Isi mausul apa? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Kalau dia tugasnya menyempurnakan kalimat, lil mutakina itu butuh naat. Ya, jelas. Sifatnya apa? Itu na'tun. Na'tun. Man'ut alaihnya apa? Lil mutakina ini. Maka dia sebenarnya itu jer. Sekarang yu'minuna. Yu'minuna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Ada fa'ilnya di sini. Dhamir mustatir takdiruhu hum. Ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Lanjut. Kemudian bil ghaibi bi huruf jer. Maaf, hudan itu sebagai maf'ul kedua juga sebagai hal apa begitu teh? Oh, di ini Kak. Oke. Kak Raifa, maf'ul hudan itu sebagai maf'ul kedua. Kita bilangnya khobar. Ya. Makanya ketika kita bilangnya itu salah enggak gitu. Nanti kalau misalnya itu memang nasab ya. Ya nasab. Cuman kalau yang pasnya itu kita ngikutnya di ini, apa ya? Di apa kaidah itu kayaknya yang pasnya itu adalah khobar kedua. Khobar sanin. Ntar kita lihat.
Kita pakai, kalau misalnya kakak, makanya saya bisa pakai aplikasi ini biar kalau saya misalnya ada salah atau apa, kita rujukannya ke sini gitu. Iya. Di tempat yang tadi, yang hudan alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimus sholata yuqimuna hudalil mutakin, berarti ayat kedua ya. Iya, ayat kedua, diklik dulu Kak, diklik dulu. Klik dulu, nanti ada tanda globenya. Nah, kemudian globenya diklik. Karena saya sudah mengunduh i'rab Quran nih Kak Roifa. Baik. I'rab Quran markas tafsir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Oh, berarti alin yu'minuna. Iya, sebentar, ininya itu berarti ini mah ayat 3. Salah ngeklik tuh kan. Ayat 2-nya ya, ayat 2. Nah, dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Hudan itu khobarun sanin Kak. Khobarun sanin lil mubtada. Berarti khobar kedua dari mubtada yang apa? Mubtada dalika gitu loh Kak. Saya ulangi. Hudan khobarun sanin, khobar kedua lil mubtada'i bagi mubtada marfu'un. Yang hudan itu dia tuh rofa. Marfu'un yang dirofakan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya itu adomatu, domatu apa? Domatul muqaddaratu. Nah ini naat man'ut, jadi domatul muqaddaratu. Domah yang dikira-kirakan. Kenapa? Lita'adzuri, sebab dia itu hudan. Ta'adzur, uzur gitu Kak. Iya. Jadi kalau saya mengi'robkan itu khabar sanin itu dari mana? Ini dari markas tafsir. I'rob markas tafsir. Jelas Kak? Jelas ya Kak ya? Kalau kita mengira-ngirakan, cocok enggak nih gitu. Ya ini khabar kedua, cocok. Sama-sama Kak Roifa. Baik. Kita boleh berbeda dalam hal ini asal secara syakul kalamnya enaknya di mana gitu. Iya Kak, gak apa-apa. Asal bisa memberikan ini apa alasannya. Baik, karena saya masih belajar. Jadi kalau ada anak-anak santri masuk itu insecure. Wayuki dalil mutakin ya kan ya. Kemudian alladzina isim mausul. Iya kan sudah sampai tadi. Isim mausul ini tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Kalau isim mausul itu kita sudah pernah bahas di metode al-i'lan yang pertama ya. Kemudian ini ternyata sebagai naat karena untuk ini mensifati muttaqin itu seperti apa? Mereka itu yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, pada yang ghaib ya. Dalam Qur'annya tadi udah bil ghaibi, pada yang ghaib, bi huruf jer, al ghaibi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa yuqimuna, wa ini huruf atop. Yuqimuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Nah ini maktubnya kemana? Kita harus ke maktub alihnya kemana? Ini kan maktub ya, yuqimuna itu. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke yu'minuna ya, yu'minuna. Ini saya coret-coret. Maktub alihnya ke yu'minuna gitu. Semoga paham ya Kak, walaupun coret-coret. Masya Allah. Ya, yu'minuna. Kemudian as-sholata, ini maf'ul bi ji. Kenapa kok langsung dinasabnya dengan fathah? Karena kalau maf'ul bi itu ketentuannya harus isim yang nasab. Atau sesuatu bisa juga bentuknya sibah jumlah, atau bisa juga bentuknya jumlah ya kan Kak. Jumlah khobar ya. Baik, jangan yang sulit-sulit. As-sholata maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata.
orang-orang, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka itu beriman, bil ghaibi, pada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan pada sholat. Gitu kan Kak, kalau maf'ul bih itu pada sholat. Wa mimma, nah ini nih yang kemarin kita masih belum selesai. Wa mimma, dan di huruf atopnya ke itu disebutkan sama Ustaz itu istinaf. Mimma itu min dan ma, dari min dan ma. Terima kasih Kak Roifah. Tetap lahir aja yang banyak Kak. Terima kasih saweranya, barakallahu fikum. Apa? Wa mimma, min ini asalnya kan dari min dan ma, disatuin mu'alafat, huruf ya digabungkan gitu, dua huruf yang digabungkan, mu'alafatun kalau nggak salah ya namanya. Nih min itu huruf J dan ma ini adalah isi mausul gitu, isi mausul. Nah isi mausulnya ini adalah tugasnya menyempurnakan kalimat. Ketika kemasukan huruf jar, maka dia sebenarnya menjadi apa? Isim yang majrur. Nah, terima kasih yang sudah check out. Masya Allah. Majrur itu kan ada tanda-tandanya ya. Nah, kalau ini kan mabni, jadi tetap seperti ini. Fi mahali jar gitu aja sebagai majrur. Baik, kita lihat di sini. Wa mimma fihi wa hudal lil muttaqina. Udah. Ya. Berarti ini kecil. Alladzina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimuna, sebentar ya Kak ya, kita lihat di sininya. Wa yuqimuna sholata wa mimma. Nah, di mimma ini itu kan min walunya itu huruf atop, katanya di sini mah mabniun ala fathi. Terus kemudian min itu huruf jar mabniun ala sukuni, wa ma dan ma-nya itu adalah isi mausul. Ya, ma-nya isi mausul, maka butuh apa? Butuh silah dan aid gitu kan Kak kemarin. Mabniun ala sukuni fi mahali jarin, di dalam kedudukan jar bil harf. Nah ini Kak, dia itu di dalam kedudukan jar karena kemasukan huruf begitu, sebab adanya huruf. Seperti tadi yang qoblika gitu kan, karena ada qobli, kaknya itu mudhof ilaih Kak. Ini mahali jarin gitu. Karena bukan karena itu karena kemasukan huruf kalau yang qoblika itu, tapi karena apa? Karena dia sebagai mudhof ilaih gitu Kak, karena diidhofahkan. Wa sibah jumlati muta'alikun, dan sibah jumlah yang mana nih? Min dan ma. Mimma. Sebentar. Ya, muta'alikun bi yung fikuna. Oh, berarti ke depan. Oke, berarti ini butuh apa? Butuh silah. Silahnya apa? Rozaknahum yungfikuna. Sekarang kita lihat aidnya mana. Woi, kita mulai aidnya mana? Bentar, kemarin tuh belum belajar aidnya. Kak Siti, terima kasih. Insya Allah. Satu di sini ya Kak ya. Wa mimma. Santai ya Kak ya. Di depan ya. Wa mimma razaqnahum razaqnahum yunfiku ya Kak, kecilin ya, cukup ya. Kenapa di sini nggak disebutin maktub alihnya kemana ya? Minal afali khamsa wal baik. Wah, ini istinaf. Ini mana istinaf?
istinaf, huruf istinafiyah. Kemudian min, ini huruf istinaf. Kemudian min ini terdiri dari min dan ma ya, karena min itu majrur. Sorry, apakah huruf jer? Bentar. Dulu saya pakai kertas kecil-kecil, bagus itu kan bekas. Ini bekas apa ya? Tapi habis itu nyarinya sulit karena itu saya lupa nyimpennya di mana gitu. Kalau sini kan bisa disimpan. Nah, sekarang maknya ini adalah isim mausul. Saya jelasin begini biar paham ya Kak. Kalau isim mausul sebagai apa? Sebagai majrur. Iya. Karena ada huruf jer. Ya kan Kak ya? Huruf jer. Rozakna. Iya. Nah, ini bentuk rozakna ini rozak. Terus ke bawah jadi rozakna. Berarti ini apa? Fi'il madi. Ya kan kemarin udah ya. Fi'il madi dengan apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya dhamir mustaqil takdiruh. Takdir apa? Bukan hum. Takdirnya apa? Takdirnya adalah Bentar Kak. Aku pernah belajar saya sematkannya ganti. Aku pernah belajar di salah satu pengajaran online, yaitu mendapatkan kitab Al-I'rab fi Qawaid Al-Lughatul Arabiyyah. Ini bagus ini dari Ibnu Azkah, percetakan Ibnu Azkah dari pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Muqarrarnya pesantren Persis yang ditulis oleh sudah almarhum ya, sudah meninggal, sudah wafat. Itu Kiai Haji Aceng Zakaria. Waktu kami belajar itu sama Ustaz Abdi ya, Kiai Haji Acengnya meninggal. Merinding saya. Alhamdulillah sebelumnya Ustaz Abdul yang guru saya itu online itu sudah ngambil sanadnya sama beliau. Seru itu, banyak banget ini ya. Iya, bukan hum. Iya. Iya. Bagus. Sekarang nunggu kering dulu. Yang humnya ini sebagai apa, Kak? Humnya ini sebagai apa? Hum sebagai maf'ul bi, domir muttasil sebagai maf'ul bi. Pinter. Terima kasih. Iya, sengaja Pak disalahin biar pada ini dikoreksi. Dari tadi pada diem aja. Oke, sekarang kita lihat ini adalah isim mausul. Butuhnya apa? Silahkan. Silahnya kalau di dalam metode al-ilan itu mulai dari ini. Rojakna terus sampai ke akhir, yaitu rojaknahum yungfikun. Oke, sekarang lanjutin yang yungfikuna. Yungfikuna apa? Fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari dengan apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu. Nah, yang ini hum, ya Kak ya. Baik, sekarang kita mulai. Terima kasih. Ya gitu dong, biar nggak ngecepret sendiri sayanya. Iya, baik. Sekarang udah jam 7, udah jam 8 ya. Nah, silahnya mana? Silahnya mulai sini ke sana. Ini silah. Wa mimma ini kan wa ini huruf, terus min ini jer ya,
huruf jar, kemudian yang ini majrur, ya kan, majrur. Kemudian ini silah mausul karena ada silah masdariyah ya. Ini silah mausul. Sekarang tanya, aidnya mana? Ayo Kak. Kemarin belum selesai nih. Monggo, aidnya mana? Udah 2,8 Kak. 2,5 itu untuk satu orang loh. Semuanya ada 10. Kalau 2 kali 5 kali udah 200-an dong. Mangga, silakan. Iya, mimma rozaqnahum yunfikuna. Di manakah aid? Di manakah aidnya? Terima kasih Pak Zarkasi, barakallahu fikum. Insyaallah. Koinnya banyak ya Pak. Saya mah belum isi lagi koinnya. Wih. Jazakumullah aja sengaja sedikit, tahu gitu banyak deh Pak Jar kasih saya ininya masang gipnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo silakan. Pak Jar kasih nih pinter nih. Wah ini huruf istinab. Min itu min itu jar, ma huruf jar. Ma itu majrur yang dijerkan, ma itu isi mausul sebagai majrur. Gitu Kak kalau kita mengirofkan. Kemudian rozaknahum, rozakna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, hum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Yunfikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Rozaknahum yunfikuna sebagai silah mausul. Di manakah si aid? Mangga. Ulang kemarin ini. Hum, baik. Pertama Kak Roifa hum. Ayo yang lainnya. Yang lainnya mana? Ada pendapat lain, monggo silakan. Hum yang mana Kak? Yang di sini ya? Yang ini. Cocok nggak ke emak? Cocok nggak ke emak? Coba diartikan cocok nggak? Wa mimma dan dari apa-apa rozaknahum kami telah memberikan kepada hum mereka yungfikuna mereka menginfakkan. Hum berarti kan dari mereka. Maknya kembalinya kan humnya ini kan kembalinya ke ma gitu. Cocok nggak Kak? Janggal ya kayaknya ya. Coba di ini dok. Kayak tadi tuh aladina, kalau ada belakangnya aladina yungfikuna berarti kan aladina yungfikuna, aladina yu'minuna gitu. Berarti kan kalau aladina yu'minuna berarti baliknya ke hum itu cocok gitu loh Kak. Kalau ini karena iya isi mausulnya itu ma Kak, isma kalami. Isi mausulnya itu ma. Sekarang kalau dalam isi mausul itu kan butuh dua nih Kak nih. Isi mausul itu isi mausulnya itu ma di sini. Isi mausul ma ini butuh namanya silah gitu. Silah ya kan sama ain gitu. Sama ain. Nah, yang tadi silahnya udah kan yang berupa mulai dari rozaknahum yungfikuna ike ya kan, rozaknahum dan seterusnya itu kan. Sekarang yang aidnya apa gitu Kak? Cocok. Oh cocok Kak. Coba lihat. Naik ya. Iya kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kak siapa tadi? Kak Fatah sama Kak Roifa. Oke. Monggo. Kita belajar nahwu itu di Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Masya Allah, ikan bapak-bapak. Iya, sorry. Tadi gue bilangin. Biar mudah ya Pak ya, dibilangin Kak. Sekarang nunggu Kak Fatah. Ini kan kemarin itu kita bahasnya wa mimma rozaqnahum yunfikuna. Min ini huruf jar, maknya isi mausul sebagai majrur. Karena ini adalah isi mausul, maka butuh dua, yaitu silah dan aid. Silahnya sudah rozaqnahum yunfikuna. Di dalam silah ini itu ada namanya aid. Kalau misalnya tadi Bapak bilangnya, hum kembalinya ke ma. Kalau hum kembalinya ke ma cocok nggak? Min ma, kata Kak Fatah cocok. Mima dari apa-apa, rozaknahum, kami telah memberikan hum, berarti pada ma, Pak. Kalau kan pada mereka. Cocok nggak? Maaf teh ya, maaf Nih, sebelumnya gini, kita Pak. sama-sama belajar. Ji, monggo, Pak. Jadi ma itu isim mausul. Kalau aidnya itu saya pakai hum itu karena cara mengartikannya begini. Dan dari apa-apa yang kami memberikan rizki kepada mereka, yunfikun yang mereka mau menginfakkan rizkinya. Makanya aidnya kepada hum. Hum nanti Yuk, kembalinya kepada ma itu. hum itu kembali ke Aladina. Nggih, anu Pak Mas Duki. Kalau hum itu kembalinya biasanya ke Aladina. Kalau ma itu ngeten-ngeten. Kalau jenengan mengartikannya begitu, Mm. kemarin saya sudah dikasih tahu sih ya. Rozaknahum mimma dari apa-apa rozaknahum kami telah memberikan hum pada mereka yunfikuna mereka menginfakannya. Menginfakkan. Kalau nya berarti hu di sini Pak. Hu di sini. Hu di sini Hmm. berarti aidnya dibuang. Oh gitu. Ya, 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 ya. Nggih, Terima kasih. aidnya dibuang Pak. Nih kan, ini aidnya nggak ada ya. Ini baliknya ke ma. Kalau gini cocok Pak. Coba jenengan kan ngatikannya gitu, makanya saya dengerin gitu. Oh, berarti sama seperti saya. Laras mboten menawi panjenengan maturnya itu hum, kayaknya aneh. Nah, ini Pak Oh Mas. gitu. Ya, ya, ya. Nggih, Jadi nggih. airnya disembunyikan ya. Oke, Airnya terima buk kasih. airnya bukan sembunyian dibuang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Enggak dari Makasih tadi teh. sama-sama. Dari tadi Mbak Ana udah mulai sudah 2 jam apa ya? Dari jam 7. Nih, baru 1 jam. Ya udah 1 jam, iya. Begitu. Jadi ketika Bapak bilang, oh ya udah 1 jam 8. Ketika Bapak bilang katanya itu kembalinya ke apa silahnya itu rozaknahum yunfikun berarti rozakna dari sini terus kemudian Bapak bilang aidnya adalah hum. Ah, sering Kurang dijebak cocok. begitu, nggak Iya, cocok. iya, iya. Iya. Ya, boten kelintu tuh apa sih? Tidak keliru, mboten kelintu itu. Oh, atur sun ditambahin. Apakah ma itu untuk mufrad aja? Monggo, siapa yang mau? Biasanya begitu. Jenengan pengennya maknya itu juga bisa untuk ini ya, Kak. Untuk bentuk jamak ya. Ya, Kak Arumi. Mm-mm. Ma itu orang-orang beriman. Humnya mungkin orang-orang beriman, Kak. Monggo, silakan. Kak Ahmad Mirazi. Kak Arumi sama Ahmad. Cuma nggak? Kalau kita bilang apa manya itu untuk orang beriman, ini kan dari apa-apa, dari apa, dari orang beriman. Min. Assalamualaikum, Mak, Kak. Waalaikumsalam Kak. Ya, ya, monggo. Iya Kak, yang emaknya itu apa bisa untuk semua mufrad atau musanna atau jamak gitu Kak. Itu aja sih Kak. Pernyataan ya, Iya gitu. pernyataan ya. Iya. Ma itu bisa untuk jamak, untuk musana, juga bisa untuk mufrad. Ketiga-tiganya bisa ya.
gitu. Kayaknya nanya Berarti sih kak. berarti Saya itu nanya sih kak. nanya apa pernyataan? Oke, Nanya sih kak. nanya. Monggo, Bapak. Mbah, monggo, Mbah. Aktif. Aktif apa, Pak? Ak- Cak mah dapet apa? Jenengan nembe masuk ya? Maaf ya, tadi nggak di nggak di itu. Kemarin itu kita itu punya ini Cak Mat, punya PR. Punya PR-nya itu ketika kita apa i'rab wa mimma razaqnahum yunfikuna. Ini waknya itu istinaf. Kalau 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 tidak di dalam kitab i'rab malahan apa atop gitu. Nah, saya tanya atopnya kemana? Apa mimma ini sebagai maktub gitu. Kemudian ternyata kata Ustadz Ibnu Malik itu katanya istinaf aja. Terus habis itu min ini jar majrur kan? Jar majrur tapi maknya di sini adalah isim mausul. Rozaknahum yunfikuna itu sebagai silah. Aidnya mana gitu. Tadi Pak Roifa bilang aidnya adalah hum. Kata saya kalau hum itu nggak cocok kayaknya ke ma gitu. Setelah di lagi ternyata Kak naik aja Cak. Lagi itu tah. Kak Rumi lagi kerja tah. Enggak Bu, lagi nganggur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Kak Cak. Jadi Cak Mat, jadi ketika rojaknahum yunfikuna ini adalah silah mausul. Di sini di mana aidnya? Tadi Pak Raifa bilang hum, saya bilang kalau hum kembali ke ma itu nggak cocok. Kemudian beliau mengartikannya itu rojaknahum dengan apa-apa yang kami telah misalkan mereka yunfikuna, mereka menginfakannya. Berarti ada hu di sini gitu loh. Kalau hu di sini ini yang aidnya dibuang dan ngeten gitu, Cak Mat. Gimana? Saya harus ngapain? Oke. Terus pertanyaannya lagi, ini apa berarti Aidnya, kalau aidnya iya, itu yunfikunahu. ya, betul Kak, betul ya. Terus kemudian sekarang pertanyaan dari Kak Arumi. Kak Arumi bilang katanya ma itu bisa mufrad, bisa musana, bisa jamak. Ya iya dong. Isim mausul itu ada dua, ada yang mukhtas, ada yang musytarok. Man itu termasuk yang musytarok. Maksudnya musytarok itu bisa digunakan untuk mufrad, tasniyah ataupun jamak. Taruh. Ya. Berarti gini Mas. Yang tadi kan ada yang berpendapat itu yang di bawah yang berkomentar alladzina razaqnahum itu kan alladzina berarti ma itu bisa dong ke hum itu. Kata Gimana? Ayatnya ini yang mana? Ayatnya yang mana? Wa mimma razaqnahum. Kok ada alladzina? Kok ada alladzina barusan? Mana alladzina yang Ya, mana? sebentar. Kak Arumi coba jelasin. Kan ma kata teman-teman yang di bawah tadi itu Mas anunya aidnya itu orang-orang ma itu katanya. Ternyata hum itu alladzina. Ya, hum alladzina, benar. Berarti kan kalau ma isim mausul itu boleh jama, itu ya boleh lah termasuk orang-orang yang beriman katanya. Termasuk bisa termasuk jama. Iya, cuman gini loh. Apa namanya? Kalau humnya itu dibuat aid ke ma gitu kan maksudnya. Nah, ya enggak bisa toh, artinya malah rusak karena wa mimma dan dari sesuatu harta razaqnahum yang aku telah berikan mereka alladzina gitu loh. Iya, malah rusak berarti artinya nggak cocok berarti. Tak cocok gitu, Dek.
Nggak, fungsi Bulat. awal lagi ma itu dasar hukumnya adalah li ghairil akil, untuk selain yang berakal. Oh, Berbeda dengan man. Man itu hukum asalnya lil akil, untuk orang yang berakal. Tapi boleh kan untuk yang berakal. Boleh. Tapi hukum asalnya seperti itu gitu. Gimana Bapak Rofia? Oke, terima kasih ilmunya. Kita juga masih belajar untuk Cak Mat dan Bapak Al-Rumi. Terima kasih. Terus kalau wa mimma razaqnahum yunfiquna, wawunya tadi setahu saya wawunya memangnya wawu ataf memang. yuk kah? Nah, Bukan itu tuh yang istiqnah. ditanyakan. Oh, bukan istiqnah, betul. Coba Makanya gabung dengan kalimat-kalimat Alladzina sebelumnya. yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya dong. Berarti susunan asalnya itu apa namanya? Wa Wam, yuqimunas sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum gitu. berarti yang fikunanya ini yang maktub. Iya, asalnya seperti itu. Ya, aku tuh kemarin tuh diambil di Pokoknya makanya dikatakan wawu ataf. Iya, Kalau waw istinaf jadi mimanya jadi khobar berarti nantinya. kenapa Kak? Bisa jadi khobar, Bu. Ya, Ya kalau bisa. khobar mubtada'nya di mana? Iya, yunfikuna. Nggak bisa nih. Ya, Yunfiquna kan fi'il gitu loh. Harusnya wawunya memang wawu ataf. Iya, wawunya emang waw. Karena kalau wawu istinaf berarti dia itu harus fi siyakin apa namanya? Baru, dia harus dalam susunan baru, sedangkan di sini susunannya masih gabung dengan yang pertama. masih berkaitan. Nah, gitu loh. Untuk minnya ini minnya min apa gimana? Huruf C. Min apa? Biasanya min tuh banyak maknanya gitu. Lil bayan. Min Oh, min bayan. Pak Arifia min bayan. Ya. Kalau min bukannya min tab'id tab'id. kan? Saya min tab'id. Sebagian berarti. Ya, kalau infak jangan banyak-banyak katanya. infaknya sebagian aja. Orang kabeh disorken, istrinya dikasihkan. Iya. Kan bukan ding, ini harta ya, Sad. Cak men meneng ae. Apa? Ojo akeh-akeh leres Pak Masuki. Itu minnya itu artinya apa? Kata Kak Arumi itu faidahnya itu apa? Kata Pak Roifa itu di tab'id, saya juga tab'id. Apa itu? Kalau kata Arumi apa bayan ya? Yang Cak Mat bayan katanya, Bu. Oh, Cak Mat bayan. Kalau disuruh milih antara bayan sama tab'id, ya harusnya tab'id bukan bayan. Bayan nggak bisa. Oh gitu. Lah Karena tadi kalau punya bayan dari mana? Iya, Mas. Bayan dari mana? Soalnya kalau min bayaniyah itu sebelumnya itu ada isim mubham yang harus dibayankan, yang harus dijelaskan. ada isim apa? Ada isim mubham, ada lafaz yang tidak jelas, yang yang belum nanti jelas. memang harus dijelaskan dengan min itu. Iya. Jadi yang pas itu li tabi'id. Ya, tab'id. Contohnya Ya, misalkan min bayan, contohnya misalkan apa namanya? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Ma itu kan isim Maksud. mausul. Isim mausul itu termasuk isim mubham, isim yang tidak jelas artinya. Gitu loh. Ya. Akhirnya ma ini dijelaskan, apa isinya ma sesuatu ini min dzambi. Iya. Bagus, Mas. Makasih. Nggih. Lanjut, Bunda. udah selesai. Kalau ada dia udah selesai. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ini mulainya kan jam 6. Jam 6.59 kalau salah tadi tuh. Ya udah mau jam 7 lah. Ayat tadi. Ini bahasnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Kemarin ada yang saya nggak bisa jawab, nggak bisa ini, yaitu wanya itu wawu atop, tapi maktubnya mana gitu loh. Yang pertama.
Terus yang kedua itu ada silah tapi aidnya mana gitu. Aku malah mikirnya gini, Cak Mat. Aku malah mikirnya ini yang di sini apakah ada kana gitu loh. Iya, Cak. Hmm? Salah ya. Apanya? Iya, yang cari aid itu kemarin. Cari aid kemarin itu karena untuk mendapatkan ma ini, aidnya ma ini. Tapi ternyata saya Makanya Bunda kemarin Bu Min, kemarin itu kan pembahasannya mengenai tentang khobar, naat, ya apalagi silah. silah dan hal. Ya kan ini masuk silah toh? Terus Ya. yang berupa Kemudian apa? Kemarin itu kan keempatnya itu berupa dzaraf atau jar majrur. majrur, bukan berupa jumlah tapi berupa syibeh. Jumlah. Kan beda tuh sudah. Kenapa Mbak Ana? Oh iya. Udah mulainya jam 6.30, cuman tadi tuh ada saya ikut selesainya tuh jam 7 baru mulai. Ya gitulah orang speech delay kayak saya tuh kan mikir Nah, dulu kayak Mbak gitu Ana. berarti kalau guru berarti gak istiqomah. Apa? Kenapa? Berarti ustazahnya gak istiqomah. Lah kan sesuai kondisi Pak. Pak. Iya kan Maaf berarti ya kan gak Pak. istiqomah, kan bener. Ya ya nggak apa-apa. Emang nggak istiqomah. Makanya saya nggak pernah memberikan jam. Jamnya tergantung keperluan benar Mbak Ana. Mak dilawan. Maaf baru masuk Bu. Udah selesai Kak Sobri. Mulai. Sudah selesai. Ya kasih Ya. kesimpulannya anu Bunda. Oh ya. Oke, kasih kesimpulannya kemarin itu kan tadi. Waknya itu ternyata apa kan ada yang bilang karena tidak dimasukkan sini ternyata dia tetap wawu atof. Di dalam irobnya itu sendiri kan wawu atof ya. Kemudian saya kan nyarinya maktubnya mana gitu loh. Terus maktub alihnya kemana kok mima kenapa gitu. Terus saya tanya sama seseorang. Terus katanya ustadznya itu bilangnya itu ininya bukan itu belum yang nanyanya saya tuh yang ini yang aidnya mana gitu. Kemudian iya mulai nih Bung, iya monggo penonton kecil. Ya gimana orang mulainya jam 6 lewat tadi Bu anak. Ya, ini kan sebentar. Wa yuki muna sholata wa mimma rozaknahum yunfikuna terus di al waladina yu'minuna bil wa yuki muna sholata wa rozaknahum yunfikuna di surat yang ke aladina yu'minuna. Oke. Aladina yu'minuna ini terus kemudian kan bil ghaibi wa yuqimuna sholata, kemudian wa mimma di sini nih. Wa mimma rozakna. Wa-nya ini harfu atfin gitu, harfu atfin. Nah, di sini huruf atop. Cuman enggak ini kalau mimma dijadikan maktub kayaknya aneh gitu loh. Tapi saya mikirnya ini kayaknya ini nggak kejawab kemarin tuh. Terus akhirnya saya bahas lagi sekarang. Ternyata wawunya itu wawu atop dan ininya maktubnya adalah yung fikuna. Biasanya kan tidak dijeda gitu loh Ustaz. Cak Mat nggak dijeda. Mimma rozaknahum yung fikuna. Awalnya mungkin wa yung fikuna mimma rozaknahum ngeten gitu nggih. Cak Matnya lagi lari kemana? Terus habis itu di sini kan ada silahnya itu rozaknahum yunfikuna. Ini tidak kemarin belum ketemu aidnya setelah saya tanya sama Kang Sigor, terus Kang Sigor bilang ini aidnya dibuang yunfikunahu gitu. Makanya pas tadi Pak Roifa bilang gitu, ininya aidnya hum baliknya ke ma, kayaknya nggak cocok Pak, soalnya saya sudah punya pegangan. Sudah punya ke bawah ini adalah aidnya dibuang gitu.
Kemudian dulu tuh malah saya bukan mengotak-atik, kayaknya di sini ada ini, kalau ada kanu gimana? Ternyata kaidahnya itu nggak cocok gitu. Gitu. Maktubnya berupa jumlah. Nggih, maktubnya berupa jumlah karena maktub sebelumnya juga berupa jumlah, Kak. Pak Abdurrahim ya? Masya Allah, Pak Abdurrahim siapa? Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi kesimpulannya wawunya ini adalah wawu atop min ma. Min ini huruf jer, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Rozakna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, domir mustatir takdiruhu nahnu, hum ini sebagai domir inhum, domir mutasir sebagai maf'ul bih. Kemudian yungfikuna ini fi'il mudhore dengan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hum. Kemudian rozaknahum yungfikuna sebagai silah mausul. Aidnya mana? Ternyata aidnya ini adalah dibuang, yaitu hu. Jadi kita mengartikannya wa mimma, dan dari sebagian sesuatu, rozaknahum kami telah memberikan, hum pada mereka, memberikan rizki, hum pada mereka, yungfikuna mereka menginfakannya. Ngeten nggih Pak Roipa? Nggih. Nggih gitu. Oh, Jenengan pas berarti nggak? Ya, jenengan pas mengartikan aku langsung, wih, bener gitu. Cuman jenengan itu kita tuh sudah kayaknya kita tuh terbiasa yang dohirnya itu mana? Oh, ada hum langsung jadiin ini Iya. gitu. Besok hati-hati lagi ya. Baik, kita Iya. tutup saja. Terima Maaf ya Kak kasih. ya, maaf ya Kak ya, mau saya satu Bunda, Nggih. pertanyaannya Bunda. apa? Kapan itu, mungkin dijawab lain hari nggak apa-apa Bunda. Ya. Itu kalau dia sekarang bisa. Itu kok bisa dibuang itu, kapan bisa dibuang itu Bunda? Yang aidnya itu. Kan tidak semua aid dibuang Kapan gitu. bisa buang, kapan enggak? Karena kita sudah Ketika paham. berupa domir mansub, udah. Oh, cukup itu. Kalau itu berupa domir mansub. Oh, baik. Terima kasih. Ah, sudah jelas Kak Arumi. Nanti besok datang lagi sini ya. Aku kasih ininya komalnya bukan hari Senin sama hari Sabtu misalnya. Oke. Ya. Untuk ininya yang malamnya belum mulai, tapi insya Allah minggu-minggu ini baru mulai. Malam itu kita bahas ini Pak Roy, Pak, bisa Allah habis Isya kadang-kadang jam 9, kadang jam 8 kitab ini Pak Al-Irabul Mufassal li Kitabillah Ilmu Rotal. Ya, ini karya dari Bahzat Abdul Wahid Sholih. Kita sudah sampai di apa Cak Mat? Di Al-Balad. Di Al-Balad. Kitabnya di mana bisa cari di PDF. Ada di PDF-nya jadi kita bisa sama-sama belajar. Ya. Kalau mau ini bisa di apa namanya itu di download di arsip Ya, juga insyaallah. bisa. Bisa juga. Nih saya sematkan juga udah jadi kita sama-sama nanti bisa belajar. Karena saya bukan orang ini, saya bukan orang pesantren, jadi harus belajar AIU-nya, ini masuknya apa, ini bisa nanti pemahamannya gimana, kan bisa ini seperti ini. Ya. Makasih semuanya. Cak Mat udah turun, mungkin ada keperluan. Makasih Pak Ripa, saya turunkan ya Pak ya. Salam buat Ya, keluarga. terima kasih. Jenengan Sama-sama. orang mana Pak? Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur Biasanya itu ikut di Al-Inlan. Oh, nggih. Jawa Timurnya mana Pak? Jawa Timur di Kota Batu Malang. Oh, Malang, Masya Allah. Nggih. Ya. Oh, suka Terima kasih. ngikut di tempatnya ini Pak Ustadz Sugi. Iya. Ya, Ini nggih. akun kedua saya soalnya. Kenapa? Ini akun kedua saya. Kalau di Ustadz Sugiono pakai akun yang pertama namanya Pak Rofi. Oh, Pak Rofi. Nggih. Salam kenal teh. Hola, salam kenal orang saya sudah kenal kalau Pak Rofi.
Jazakumul hasanah jaza. Matur suwun salam kagem keluarga Sami-sami. nggih. Nggih. Nggih, sami-sami. Teteh sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Saya turunkan ya, Pak ya. Ya, ya. Oke, sebentar. Saya turunkan dulu. Duh, Pak, Arumi kok udah turun. Mbak, enaknya diturunkan loh. Oke, matur suwun sangat Ustaz Rofi, Ustaz Cakma dan Kak Arumi yang sudah hadir di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup kajian ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakmat kenapa? Ya, tiap hari Senin sama hari Sabtu. Kalau hari Senin jam 7 kurang, kalau hari Sabtu jam 6-an lah insya Allah. Gitu. Jadi guys, kemarin itu saya hari Minggu ngisi karena hari Sabtunya saya nggak ngisi, ada saudara yang meninggal gitu. Ya, sehat-sehat semua ya Kak ya. Kita semua nanti bisa belajar, bisa menambah ilmu kita, juga bisa memahami ayat-ayat dalam Al-Quran untuk melaksanakannya. Barakallahu fikum. Saya sudah tutup tadi dengan doa. Saya juga sudah tutup dengan salam ya. Oke deh, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.